Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan memberikan contoh pemakaian simpul jangkar dengan jarik, tapi dengan cara yang paling cepat. Teman-teman mungkin udah tahu dan udah nyoba di video sebelumnya saya gendong bayi newborn usia 4 hari dengan teknik simpul jangkar. Dan saya kasih tutorialnya, tekniknya step by stepnya. Dan di sini saya akan kasih tutorial cara cepat bikin simpul jangkar itu seperti apa. Oke, pertama kita ambil dulu jariknya. Di sini saya pakai jarik Ramona. Kita sisir dulu kainnya seperti biasa. Kenapa? Biar nanti nggak ngumpul dan lebih gampang saat ngencengin di akhir. Oke, saya ukur kira-kira sepanjang jari saya untuk kain yang lebih pendek. Lalu sekarang kita pastikan kain di belakang ini nggak terpelintir. Jadi kain atas saya ambil dengan kain atas, lalu saya jadikan satu, disisir sedikit demi sedikit. Nah, di video sebelumnya saya kasih contoh kan simpul jangkar dengan teknik satu demi satu seperti ini. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara cepatnya bikin simpul jangkar. Nah, kalau udah, ini kainnya tadi udah kita sisir. Nah, kita taruh di tangan kanan. Karena saya bahunya pakai bahu kanan, saya taruh di tangan kanan. Lalu, dua-duanya saya kumpulin pakai tangan kiri. Kayak gini. Habis itu tangan kanan saya ngambil ke dalam. Nah, ini kan kebentuk lubang. Si kain yang pendek kita akan masukkan ke dalam lubang yang sini. Baru sekarang kita akan kencengin. Sudah jadi simpul jangkarnya. Bisa di naik turunkan, berarti simpulnya sudah betul. Oke. Lalu sekarang kita akan ukur kainnya sepanjang pinggang. Nah, kira-kira di sini. Karena bayi saya masih kecil, seukurannya di pinggang. Kalau untuk bayi yang lebih besar mungkin bisa jadi agak lebih bawah dari pinggang karena bayinya sudah lebih besar. Atau untuk anak toddler itu biasanya saya ukurnya agak di bawah pinggang. Nah, karena masih bayi saya ukur di pinggang. Lalu simpulnya saya posisikan di atas, di dekat tulang kita yang di sini, tulang selangka. Kalau kita pegang kan ada tulang. Nah, taruhnya di situ. Kalau kita taruh di bawah di sini, nanti ketika bayi masuk itu posisi simpulnya akan lebih turun lagi, dan itu akan bikin nggak nyaman. Nah, oke, kalau udah seperti ini, sekarang kita akan masukin bayinya ke dalam gendongan. Nah, karena bayi saya udah lebih besar dari pas saya bikin simpul jangkar waktu newborn, jadi kita posisikan bayi agak ke atas seperti ini. Lalu kita ambil kedua kaki bayi untuk masuk ke dalam kantong gendongan. Nah, kayak gini. Lalu posisikan bayi di tengah badan kita. Nah, saya posisikan di atas. Tadi ketika bayi masuk, si simpulnya agak turun ke bawah. Nah, kalau udah, sekarang kita cari kain atasnya dan tarik kainnya sampai menutup punggung bayinya. Nah, kayak gini. Si kain bawahnya ini masih belum terbentuk M position atau M shape.
Azan. Ya, tadi kejeda sebentar. Nah, kalau sudah kain atasnya kita tarik ke atas, sekarang kita akan tarik kain bawahnya ke dalam. Biasanya kalau bayi newborn saya selipkan seperti ini. Tapi buat teman-teman yang kesusahan untuk ngebentuk si kaki bayi ini jadi bentuk M position atau M shape, kita tarik kain bawahnya ke dalam. Jadi ambil nih, ada kain di sini, kita tarik ke dalam. Nah, jadi bisa membentuk posisi lututnya lebih tinggi dari pantatnya. Oke, sekarang kita lihat kain atasnya masih longgar. Kita akan bawa ke belakang. Iya, apa sih? Kita akan bawa ke belakang, ini kain sisa. Lalu kita tarik. Nah, ini kain sisanya. Kita akan tarik ke ekor kain tadi. Nah, ini tadi gunanya kita sisir kain di awal, karena kalau kainnya terpelintir, pas pengencangan si sisa kain terakhir akan kesulitan. Nah, oke, sekarang kain bagian bawahnya, kalau masih ada sisa, kita bawa. Nih sisa kain, baru kita kencengin juga. Nah, seperti ini. Untuk bagian bahu, teman-teman kalau misalkan lebih nyaman seperti ini, silakan aja. Tapi kalau lebih nyaman di spread, biar lebih lebar dan bebannya akan lebih merata di punggung, itu teman-teman bisa agak lebarin. Cuman kalau dilebarin seperti ini biasanya tangan kita pergerakannya jadi agak terbatas. Oke, seperti itu. Terakhir kita akan cek tiksnya, apakah sudah erat, apakah bayi terlihat gampang dicium, dagu tidak menempel ke dada, dan juga gendongannya mensupport punggung bayi dengan baik. Terakhir kita cek juga M positionnya, apakah si lututnya sudah lebih tinggi dari pantatnya. Kalau semua sudah terpenuhi, berarti menggendong kita sudah aman. Nah, untuk menurunkan bayi dari gendongan, kita tinggal kendorin aja simpulnya. Jadi karena bayinya udah agak lebih besar, jadi saya angkat pantatnya biar pas nurunin simpulnya nggak kesusahan atau nggak berat. Nah, satu tips juga kalau teman-teman misalkan mau menyusui bayi, jadi kita tinggal kendorin simpul dan posisikan bayi dengan posisi cradle seperti ini. Posisikan mulutnya sejajar dengan payudara, lalu kita bisa sambil menyusui. Tapi kalau kita mau keluarin bayi dari gendongan, kita tinggal turunin simpulnya. Turunin kain panelnya, lalu angkat bayi untuk angkat bayi keluar dari gendongan. Oke, itu tadi tutorial paling cepat untuk bikin simpul jangkar. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum.